Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sehat. Sehatkan umat, jaga akidah, hidup sehat, hidup berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, hari ini kita berdiskusi bersama karena sebetulnya materinya ini materi umum ya, yang mungkin teman-teman sudah praktekkan. Bahkan lebih dulu dari saya dan jam terbangnya pun lebih tinggi ya untuk praktek dalam ilmu bekamnya. Cuman ilmu bekam di sini saya mengangkat dari teknik-teknik TCM yang dimana teknik TCM ini lebih mengkualitaskan darah, bukan mengkuantitaskan darah. Nah, kualitas darah itu tidak harus banyak atau misalkan banyak sedikit darah itu bukan menjadi parameter para praktisi TCM dalam melakukan detoksifikasi ya. Tapi dilihat dari kebutuhan tubuh. Misalkan kondisi tubuhnya bagaimana. Kuat atau tidak, lemah atau tidaknya itu tergantung dari nanti dari diagnosa gitu ya. Ini gara-gara teman-teman ininya narik, ininya jadi menggelambir ya pipi saya. Hasil kemarin teman-teman belum diperbaiki sempurna. Itu sebelah, turun sebelah. Ya nggak apa-apa lah. Ada gelambir-gelambirnya. Kemarin kan nggak ada ya. Sedikit intermezzo tentang estetika kecantikan kemarin. Praktek. Nah, jadi teman-teman kalau di dunia TCM itu sempat beberapa kali diskusi dengan teman-teman Tibu Nabawi. Jadi yang menjadi patokan kadang-kadang Syifu darahnya harus banyak dan sebagainya. Padahal kalau misalkan di dunia TCM itu kita tergantung dari kondisi tubuh klien. Bahkan ada yang tidak perlu kita keluarkan darah atau kondisinya memang kondisi dingin tubuhnya dan darahnya rendah harus dikeluarkan darahnya. Kalau misalkan kita berlandaskan diagnosa. Nah, apa saja step by step teman-teman ketika nanti akan mempelajari lebih dalam tentang cuffing TCM ya. Jadi cuffing TCM itu ada beberapa tahap, teman-teman. Kalau teman-teman nanti mau mempelajari lebih dalam, bebas mau di mana saja belajarnya ya. Eh, yang pertama, teman-teman harus mengetahui dari cara kerja alatnya itu tersendiri. Yang kita ketahui kan banyak ya alatnya, ada tanduk kerbau, ada misalkan kaca, ada keramik, ada kop. Kalau sekarang seperti plastik untuk darah ya, ada yang pakai bambu, ada yang pakai bola dan banyak teman-teman alat-alat. Namun kalau misalkan TCM klasik itu tiga teman-teman yang banyak diangkat oleh para praktisi itu. Yang pertama tanduk bambu, keramik, terus kaca ya, empat berarti ya. Tanduk, kaca, keramik sama bambu. Jadi empat eh, apa namanya empat media ini menjadi alat para praktisi TCM untuk menyesuaikan kondisinya. Nah, dari empat alat ini pun berbeda sebetulnya secara fungsi ya. Secara fungsi berbeda sebetulnya. Kalau misalkan kita mempelajari lebih dalam tentang ilmu cuffing TCM, teman-teman. Nah, hari ini kita akan mencoba menjelaskan dari pertama alat sampai nanti insya Allah kalau waktunya cukup sampai tindakan ya. Dengan waktu yang singkat saya akan mencoba merangkum dari seluruh materi cuffing mungkin hanya beberapa persen yang saya akan jelaskan secara covernya saja. Tapi insya Allah ini akan menjadi landasan bagi teman-teman juga ya, gitu. Di sini saya mendapatkan sedikit buat ilustrasi teman-teman.
dibuatkan PDF-nya ya. Ini hanyalah kita akan mencoba sistem kebut. Nah, sistem kebut. Insya Allah tersampaikan ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk ilustrasi ya. Ini mah udah kenal ya dengan saya, tapi yang belum kenal, yang baru gabung teman-teman, saya ini praktisi dan trainer mungkin 2016 ya. Jadi kalau teman-teman lebih senior mungkin dari saya, kalau saya baru 2016 ininya berprofesi sebagai di dunia kedokteran Cina teman-teman ya. Teman-teman sebetulnya ada kegiatan kalau ada yang mau ikut hanya untuk 30 orang sebetulnya. Ini program tahunan lembaga teman-teman. Jadi tidak pernah banyak menerima siswanya, dibatasi hanya 30 orang dan 15 orang yang disubsidi. Jadi kita udah berjalannya udah dari 2017 kelas online itu 2018. Jadi ada sistem subsidi silang pembayaran ya. Jadi hanya untuk 15 pendaftar gitu ya. Itu sedikit. Nah, teman-teman yang tadi saya ceritakan ada 4 alat yang secara khusus dalam dunia TCM itu dipergunakan oleh para praktisi praktisi TCM dalam melakukan pembekaman, teman-teman. Yang pertama itu bambu. Dari sifat bambu, teman-teman, ini akan menyerap sifat apa? Nah, bambu, kalau misalkan kita mempelajari lebih dalam, ini sebetulnya terlepas dari teman-teman nakes yang misalkan harus ada penelitian dan sebagainya, dan secara jurnal pun ada yang mengatakan seperti bambu, terus tandu, itu masih dikatakan sebagai mitos belakang. Padahal jangankan bambu atau misalkan tanduk, akupuntur itu tersendiri pun ini masih menjadi media penelitian. Karena saking luasnya ilmunya itu karena luas sekali, jadi ini belum menjadi terobosan yang secara penelitian diakui oleh seluruhnya. Masih banyak perdebatan-perdebatan di luar sana. Nah, namun dari 4 alat ini memiliki kekhususan, teman-teman. Bambu ini adalah media yang bagus untuk ketika kita bertemu dengan klien-klien yang memang memiliki sifat lembab. Lembabnya itu lembab panas. Jadi panasnya itu panas palsu, teman-teman. Nah, panas palsu ini terdapat dari sakit apa sebetulnya kalau misalkan kita mengkaji secara klinis. Dalam di dunia TCM, teman-teman, ada yang disebut dengan darah panas, secara sindrom darahnya panas, terus ada yang darahnya dingin. Nah, darah panas, darah itu sebetulnya dasarnya itu kering, teman-teman. Jadi dasarnya itu kering. Namun kalau dalam ilmu TCM dikatakan darah itu api. Nah, ketika darah terbuat dari api, dan kenapa disebut api? Karena darah berwarna merah. Itu dalam beberapa kitab TCM. Dan disimpan pada hati yang sifatnya itu, hati itu sebetulnya sifat dasarnya panas. Ketika kondisi darah berubah menjadi yin, jadi yin di sini itu konteksnya itu berbentuk. Jadi yin itu adalah konteksnya bentuk. Kalau yang konteksnya itu bukan abstrak, tidak memiliki bentuk, teman-teman. Nah, ketika kondisi darah ini berubah menjadi yin, dikatakan dalam beberapa kitab TCM, ini akan membasahi dan mendinginkan organ-organ zang. Apa saja organ zang itu? Jantung, liver, limfa, ginjal, paru-paru. Itu didinginkan oleh darah seluruhnya. Namun dalam teori materi dasar, teman-teman, dikatakan bahwa darah itu nanti akan dimurnikan
Di liver itu darah itu akan dimurnikan. Maka darah yang tidak murni ini yang akan berubah sifat menjadi darah yang memiliki sifat semu, teman-teman. Jadi lembab kondisinya. Apa yang kita kenal? Kolesterol. Kolesterol itu diperlukan oleh tubuh untuk apa? Untuk menjadikan nanti hormon, terus nanti untuk menjadi bahan baku apa namanya cairan empedu untuk mematangkan dan membusukkan makanan. Nah, bambu ini, teman-teman, ini sangat cocok ketika kondisi sirkulasi darah lebih kental kondisinya dalam keadaan yang semu, teman-teman. Maka bambu ini sangat cocok dipergunakan, gitu ya. Jadi kondisinya kita ketika bertemu itu dengan kondisi orang yang lembab. Biasanya orang-orang yang kolesterol biasanya dipergunakannya lebih banyaknya, gitu ya. Nah, dulu kolesterol itu apa? Bentuknya dahak. Jadi nanti si bentukan si bambu ini, sebentar teman-teman, bambu ini nanti lebih memperbaiki kondisi-kondisi kolesterol jahat nantinya, ya. Sebentar. Itu yang pertama, ya. Jelas ya. Oke. Lalu yang kedua adalah tanduk. Tanduk ini adalah yang diyakini oleh orang-orang Mesir dulunya. Nah, tanduk, teman-teman, ini sebetulnya kalau tadi bambu itu untuk memperbaiki, kalau di dalam mungkin dunia medis itu dikatakan kolesterol jahat. Kalau di TCM itu mungkin nanti berbentuknya sudah berbentuk dahak nantinya, ya. Itu sangat cocok, teman-teman. Dahak ini nanti kalau kita mempelajari lebih dalam, ada dahak pembuluh darah, ada dahak yang sering kita lihat, ya, dari silian itu dari air liur, dari cairan paru. Itu banyak dari jenis-jenis dahak. Nah, terus yang kedua itu adalah tanduk. Kalau tanduk ini konteksnya seperti ini. Kalau di ilmu Mesir itu tanduk diyakini, walaupun ini terlepas, kata saya juga masih perdebatan, teman-teman, tapi tanduk ini diyakini untuk melancarkan sirkulasi darah yang dimana di dalamnya itu terdapat udara. Jadi konteksnya itu seperti itu dalam penerjemahannya secara singkatnya, teman-teman, ya. Jadi tanduk ini sebetulnya dipergunakan oleh orang-orang Mesir kuno ketika melakukan detoksifikasi untuk meningkatkan kinerja organ itu, ketika diagnosa yang didapatkan di dalam dalam sistem peredaran darah itu, dia terdapat kondisi gejolak darah yang terdapat udara. Apakah ini masuk angin? Nah, itu terlepas dari orang masuk angin dan sebagainya. Namun kalau kita kaji dengan kajian klinis lagi lebih dalam, itu banyak. Kalau dalam dunia TCM, orang stroke misalkan, itu sangat cocok. Orang misalkan pokoknya sifatnya yang dalam pembuluh darah itu terdapat kondisi angin yang mendominasi. Bukan angin dalam ininya, udara yang mendominasi, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau kita nanti sudah menguasai teknik-teknik misalkan menggunakan tanduk, teman-teman. Ini tanduk ini bisa dipergunakan untuk orang-orang yang terganggu secara jiwanya, gitu ya. Kalau kita menguasai secara diagnosanya, teman-teman. Tapi intinya kalau tadi konteks dari si bambu untuk kondisi lembab, ya, kondisi lembab, kalau tanduk ini untuk kondisi darah yang terdapat udara, teman-teman. Kondisinya itu terlepas dari nanti diagnosa teman-teman ketika bertemu dengan klien. Karena ketika bertemu dengan klien, walaupun gejalanya sama, simptomnya sama, tapi sindromnya bisa berbeda. Bisa orang ketika kita pegang permukaannya dingin, dalamnya panas, ya. Nah, ini berbeda secara alatnya juga. Nah, lalu yang selanjutnya adalah keramik. Keramik ini dipergunakan
untuk para klien untuk kondisi yang lebih cenderung dingin, teman-teman, ya. Lebih cenderung dingin karena apa? Cenderung dinginnya itu si klien ini lebih apa? Dalam kondisi apa tersimpannya sifat dingin di dalam tubuh. Sebentar. Nah, gitu ya. Jadi kalau keramik ini sebetulnya umum dengan kaca. Nah, cuman saya sering memperhatikan para praktisi TCM yang mempergunakan apa namanya alat-alat memang tidak sesuai dengan keperluannya, gitu ya. Nah, orang yang menggunakan keramik ini biasanya kondisi-kondisi klien yang dingin sekali kondisinya. Kondisinya dingin di luar, ya, kondisi dingin di luar dan panas di dalam biasanya. Nah, kalau kaca itu untuk kondisi orang-orang yang dingin karena kaca lebih menyimpan sifat panasnya lebih lama kondisinya, ya. Gitu. Jadi dari 4 alat ini teman-teman nanti bisa memposkan atau mengkoridor apa ya bahasanya, menempatkan mungkin ya dalam sistem diagnosa yang tepat ketika kita akan melakukan treatment, gitu ya. Nah, apakah alat ini bisa dipergunakan untuk seluruh kasus? Itu sebetulnya secara itu penjelasan yang saya jelaskan itu secara apa namanya keilmuan yang sudah sejak lama, gitu ya. Nah, mungkin di zaman sekarang apakah boleh? Boleh sebetulnya. Namun apa ya? Seperti kita menggunakan golok, teman-teman. Saya mau tanya, golok bisa untuk menggali tanah tidak menurut teman-teman? Golok. Bisa. Bisa juga, tapi nggak efisien. Tapi nggak efisien. Nah, bisa jadi teman-teman ngobatin orang kolesterol, diabetes, darah tinggi nggak sembuh-sembuh itu karena dari diagnosanya, bukan dari alatnya. Teknik itu, teman-teman, saya sering menjelaskan, teknik itu sebetulnya bisa dilakukan 2 manipulasi, penguatan dan pelemahan. Sekalipun itu tekniknya pelemahan. Bekam, dasarnya itu pelemahan. Jadi dalam ilmu TCM itu ada 4, teman-teman. 2 penguatan, 2 pelemahan konsep TCM itu. Yang pertama, penguatan pertama adalah akupuntur. Jadi akupuntur dasarnya itu penguatan. Terus yang kedua itu racun. Ya, api. Jadi racun itu adalah api, teman-teman. Jadi konsep pengobatan TCM itu api sebagai penguat, gitu ya, di dalam tubuh. Terus yang pelemahan itu 2. Yang pertama adalah cairan, ya. Yang cairan manipulasi itu adanya pada lintah sementara untuk sekarang, ya, teman-teman. Yang kedua adalah bekam. Jadi dalam konsep TCM itu 4. 2 penguatan, 2 pelemahan, ya. Nah, semua teknik ini bagaimana? Teknik ini apakah pelemahan ini tidak bisa dipergunakan untuk penguatan? Bisa. Karena apa? Melihat dari kondisi diagnosanya. Diagnosa dan materi dasar ini menjadi landasan pertama para praktisi TCM, gitu ya. Makanya kalau misalkan ada praktisi TCM tanpa diagnosa dan kita nanya kualitas darah saya gimana, kualitas cairan saya gimana, kualitas energi saya gimana, tanpa dia bisa menjelaskan, berarti dalam ilmu diagnosa dia hanya menggunakan trik, hanya menggunakan teknik saja. Menggunakan teknik bisa nggak tanpa diagnosa? Silahkan. Tapi apa? Kurang efisien, teman-teman. Ya, ketika kita menggunakan ini. Nah, bekam bisa menjadi penguatan dan pelemahan. Terkadang kondisi tubuhnya dingin, di dalamnya panas.
Gimana nih tekniknya? Insya Allah ya, mungkin tidak bisa dijelaskan secara keseluruhan hari ini, mungkin ya nanti kita akan bikin beberapa step ya. Nah, terus akupuntur kita sudah mengenal antara akupuntur penguatan dan akupuntur pelemahan, itu sudah menjadi lumrah teman-teman. Tapi yang tidak bisa menjadi manipulasi dua arah itu yaitu dua teman-teman, yaitu sistem pendinginan dengan hewan. Yang kedua, sistem pemanasan dengan hewan. Itu tidak bisa dua arah. Kalau dengan alat masih bisa menggunakan dua arah. Contoh misalkan kalau hewannya lipan misalkan, itu pendinginan. Terus kalau yang lainnya lintah, itu pendinginan juga ya. Lintah itu diambil dari ilmu Mesir teman-teman sebetulnya ya. Jadi lintah itu kalau untuk penempelan itu adalah ilmu Mesir teman-teman gitu ya. Ilmu Mesir yang apa namanya yang dikembangkan oleh para praktisi TCM. Ini dibatasi kayaknya ya. Ini banyak yang tidak bisa masuk teman-teman. Kayaknya dibatasi pesertanya ya. Gitu. Nah, itu yang harus kita ketahui. Nah, landasannya apa diagnosa teman-teman? Terus yang selanjutnya teman-teman yang tidak bisa yang tidak bisa dimanipulasi dua arah itu hanya hewan saja. Ketika kita menggunakan hewan pendinginan, misalkan tubuhnya dingin panas, itu menggunakan hewan itu yang saya ketahui sampai baru sekarang teman-teman itu lipan dengan lintah teman-teman ya yang dipergunakan. Kalau lipan itu untuk mendinginkan sama sistem kerjanya itu mendinginkan. Cuman perbedaannya kalau lipan itu bekerjanya itu seperti sistem racun di dalam tubuh. Kalau itu menyerangnya langsung ke organ. Kalau lintah itu bermainnya dari pembuluh darah, dari kapiler-kapiler darah bermainnya ya. Kalau racun, misalkan ular, racun ular yang saya ketahui ada 3 yang bisa dipergunakan. Racun ular itu memanaskan sistem area organ dalam, teman-teman. Jadi kalau sistem racun ular itu langsung ke organ seperti lipan. Kalau kalajengking itu di atasnya, jadi di sampai pori-pori tulang kalau kalajengking. Terus yang ketiganya itu adalah lebah. Kalau lebah itu bermainnya di sistem otot. Nah, jadi orang TCM itu minimal harus menguasai 4 teknik, teman-teman ya. 4 teknik itu apa saja? Bekam, akupuntur minimal ya. Lintah, terus yang keempatnya minimal di antara ketiga racun ini bisa antara kalajengking, ular atau lebah, teman-teman. Nah, ketika bisa 4 ini udah cukup sebetulnya. Kalau kita mau menjadi praktisi TCM lebih mendalam lagi. Tapi harus didukung dengan diagnosa, gitu ya. Harus didukung dengan diagnosa yang tepat nantinya. Gitu. Lalu, teman-teman, ada proses pengeluaran darah. Jadi proses kalau di PCM itu nggak perlu kita darahnya banyak atau darahnya gimana nih darahnya sedikit atau bahkan tidak dikeluarkan darah. Karena apa? Kita sistemnya mengkualitaskan darah. Tapi nanti ada teknik-teknik gimana caranya darah berkualitas gitu ya. Nah, di mana harus mempelajari sistem peredaran darah yang disebut dengan blood circulation system. Dalam kedokteran barat, saya mempelajari itu hanya 2 sistem yang dipelajari oleh kedokteran barat. Yang pertama blood circulation system yang seperti pipa ya, mengalirkan air. Nanti kalau dalam blood circulation system ini adalah menjadi media diagnosa, teman-teman. Media diagnosanya apa? Yang pertama jantung. Jantung ini menjadi media diagnosa untuk mengetahui kondisi kualitas organ. Di mana diketahuinya? Bisa pada palpasi, bisa pada lidah. Tapi nanti seluruh pembuluh darah arteri itu kan nanti membasahi seluruh organ. Bahkan makanya seluruh media diagnosa itu
dikendalikan oleh sistem peredaran darah. Tapi ada beberapa pos-pos tertentu kegunaan diagnosa tertentu. Misalkan diagnosa wajah dari kilauan wajah. Itu untuk mengetahui apa? Mengetahui gejala awal ketika kondisi organ mulai melemah. 5 organ vital yang tadi saya sebutkan. Nah, itu yang pertama, diagnosa wajah kita lihat itu harus sering memperhatikan wajah dalam diagnosa pengamatan. Nah, masuk ke jerawat. Jerawat itu nanti ada ada jamur, ada hormon, teman-teman. Nah, itu berbeda secara ininya. Nah, itu nanti bermainnya apa? Sama dari darah juga. Cuman nanti yang mengontrolnya itu adalah susio. Susio itu adalah kapiler kecil dari kerja liver, teman-teman. Nah, dari susio ini kita nanti mendapatkan apa? Informasi bahwa hormon yang ada di dalam tubuh itu sedang terganggu dari liver itu. Termanifestasinya mana? Ke wajah nantinya, ke kulit biasanya ya. Nah, terus dari diagnosa jerawat, ada diagnosa mata. Diagnosa mata itu ada beberapa, ada white yolk, ada pupil mata, ada irdiologi. Cuman diagnosa mata itu untuk mengetahui yang pertama kondisi jiwa, yang keduanya kondisi peradangan pada organ biasanya ya. Diagnosa mata itu. Dari mana? Dari darah juga, dari sistem liver yang bekerjanya. Karena apa? Dalam sistem liver dikatakan ketika kondisi darah melembabkan mata, maka pandangan menjadi tajam. Sedangkan tujuan bekam itu untuk menajamkan pandangan. Makanya apa? Dalam ilmu tibun nabawi yang pernah saya pelajari, orang-orang yang darah rendah itu tidak boleh dibekam. Karena apa? Orang yang kurang darah itu pandangannya itu tidak bisa menjadi tajam. Karena apa? Tidak dilembabkan, tidak dibasahi, gitu ya. Tidak terbasahi matanya. Sehingga apa? Orang yang matanya rabun dan matanya berembun dan sebagainya, apalagi di pagi hari, itu menandakan kualitas darah yang kurang bagus, gitu ya. Bahkan kalau misalkan defisit darahnya, itu pandangannya tidak nyaman kondisinya ya, blur kondisinya. Jadi ada orang yang rabun itu karena kurang darah atau dari kondisi memang matanya bermasalah kondisinya. Nah, itu dari konsep susio, teman-teman. Dari konsep peredaran darah pada liver. Tapi yang menyebarkan tetap jantung. Makanya jantung ini menjadi pokok utama sebagai media diagnosa. Setelah ke mata, mengetahui organ peradangan, lalu kita mengetahui dari ada yang lidah, ada yang bibir ya. Nah, cuman kalau yang banyak kita kenal itu lidah. Lidah itu untuk mengetahui kondisi penyakit sudah sampai mana, teman-teman, ya. Nah, itu sama dari jantung juga, dari peredaran darah. Nah, terus wajah untuk mengetahui indikasi awal, mata untuk mengetahui kondisi peradangan, terus jerawat untuk hormon, lidah untuk mengetahui serangan penyakit sudah sampai organ mana. Nah, palpasi untuk mengetahui kualitas darah, kualitas energi, dan kualitas cairan ini diketahui oleh palpasi. Palpasi mana? Palpasi radialis. Palpasi nadi, teman-teman. Itu untuk mengetahui kualitas kondisi tubuh. Jangankan darah, energi, dan cairan, organ pun bisa diketahui secara kualitas. Lalu yang selanjutnya, yang sering dipakai itu adalah diagnosa jari. Diagnosa jari itu untuk mengetahui kondisi sistem saraf. Nah, sistem saraf ya. Nah, darah, jantung sebagai media diagnosa, maka perikardrium sebagai media alarm. Jadi sebelum kondisi parah itu akan memberikan informasi dulu si tubuh itu. Pada apa? Pada pembungkus jantung. Nah, misalkan kalau ada orang jantung berdebar, nah itu bukan berarti jantung belum masuk penyakitnya ke jantung. Tapi perbedaannya ketika jantung berdebar, itu kondisinya baru gejala. Tapi kalau udah sakit, berarti penyakit sudah sampai ke jantung kondisinya. Nah, dari darah ini, teman-teman, kenapa diagnosa terakhir itu adalah yang sering dipergunakan oleh terapis itu adalah diagnosa jari. Karena diagnosa jari itu adalah diagnosa yang bermuara pada saraf itu bermuara pada akhir jari. Nah,
si saraf ini bisa bisa bekerja dengan baik itu tergantung dari kualitas darah, teman-teman. Kualitas darah yang ada di dalam tubuh. Kalau darah seperti pipa-pipa, kalau saraf itu seperti kabel-kabel. Nah, dalam ilmu TCM yang dipelajari, yang tidak dipelajari oleh teman-teman dari medis barat itu adalah meridian. Karena meridian itu tidak memiliki bentuk, tapi memiliki jalur dan bisa dirasakan keadaannya, gitu ya. Bisa pembuktiannya seperti itu. Bisa memiliki jalur-jalur khusus, teman-teman ya. Nah, ini mungkin penerjemahnya, saudara silakan baca saja ya oleh teman-teman, gitu ya. Ini kalau saya nggak, sebenarnya kalau ngejelasin nggak bisa baca sebenarnya. Jadi kalau baca aneh, kata murid-murid saya, sibuk kalau ngejelasin baca itu ketahuan. Saya terbata-bata kalau baca. Jadi kalau ngejelasin apa yang ada di kepala. Nah, maka teman-teman, sistem cuffing ini adalah seperti ilustrasinya itu seperti kita membuang sumbatan. Nah, sumbatan ini teman-teman, ini kita harus mampu membedakan. Kalau sistem bekam itu seperti halnya teman-teman kloset yang yang mampet, teman-teman. Jadi sistem bekam itu menggunakan dua sistem energi. Yang pertama Fulwo dan Sunluo. Fulwo itu adalah energi permukaan dan Sunluo itu adalah energi dalam yang bertugas untuk memfasilitasi peredaran darah dan energi. Nah, bekam ini, teman-teman, adalah proses pengobatan yang soft, lembut, teman-teman, mengobati secara memperbaiki sistem regenerasi sel dengan sistem bertahap. Itu bekam. Jadi kalau kita mempelajari bekam itu nanti sistemnya itu bertahap penyembuhannya. Jadi kadang-kadang orang tidak mau instan. Nah, dalam bekam ini kalau orangnya rajin, tepat diagnosa praktisinya, ini organ-organ yang mengalami kerusakan di dalam, misalkan ada peradangan dan sebagainya, ini bisa sembuh total dengan teknik-teknik bekam ini. Tergantung dari kualitas darah yang kita keluarkan. Kalau fasdu ini adalah dipergunakan, kalau kata guru saya, Suhufal, ini dipergunakan sebetulnya landasan dasarnya itu untuk orang yang permukaannya dingin dan dalamnya panas. Apa? Orang-orang obesitas. Yang dimana tidak bisa dibekam. Karena apa? Terhalang oleh lemak kondisinya. Ya. Terhalang oleh lemak, jadi harus dilakukan fasdu kondisinya. Seperti itu ya. Itu mungkin secara singkatnya. Nah, maka tadi kita setelah tahu alatnya, cara kerjanya, terus yang ketiga itu step yang selanjutnya untuk menjadi praktisi kesehatan TCM itu adalah kita menguasai konsep ilmu yin yang dan wusing. Apa ilmu yin yang dan wusing? Secara singkatnya, karena kalau dibahas ini 4 semester ya teman-teman juga ya. Ini secara singkatnya, ilmu yin yang itu adalah ilmu alam semesta, teman-teman. Dulu saya 2016 dikeluarkan dari salah satu asosiasi karena mempelajari ilmu yin yang dan wusing, teman-teman. Katanya saya berbelok secara ajaran akidah gitu ya. Padahal ternyata dalam ilmu yin yang itu ilmu TCM itu, teman-teman, sama seperti di Islam, ada Tibbun Nabawi, ada ini. Cuman kalau di TCM itu ada yang jalurnya kebidanan ada, terus kesehatan umum ada, terus bahkan yang ke prama-prama ada, teman-teman. Cuman dulu yang saya pelajari hanya ilmu yang tentang kesehatan, yang keduanya itu tentang kebidanan. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya, mentang-mentang saya praktisi TCM, minta dihitungkan yang semacam itu, saya nggak ngerti, teman-teman ya. Jadi saya tidak mempelajari, makanya apa? Terlahirlah slogan salam sehat, sehatkan umat, jaga akidah, hidup sehat, hidup berkah. Nah itu awalnya seperti itu. Jadi ketika kita salah memilih guru dalam
mempelajari ilmu TCM, kita bisa berbelok arah, bahkan memiliki kepercayaan-kepercayaan dengan tanggal-tanggal, terus angka-angka sial dan sebagainya. Ya. Nah, dalam ilmu kesehatan, konsep ilmu yin yang ini adalah ilmu alam semesta, teman-teman. Nah, jadi dulu itu sebetulnya ilmu TCM itu tidak dipandang secara khusus, karena apa? Terlahirnya dari para petani. Jadi petani memperhatikan alam semesta. Oh, kalau musim ini orang sakit seperti ini. Oh, kalau musim seperti ini tumbuhan seperti ini. Dan orang banyak yang sakit seperti itu dipelajari oleh para petani. Nah, setelah sekian lama itu ada seorang tabib Penci namanya. Itu ada seorang pangeran, Pangeran Hau kalau nggak salah, itu nggak sadar. Nah, sama beliau diobatin. Nggak sadar setengah hari, diobatin di area kepala. Akhirnya sadar. Makanya terlahirlah ketika orang menguasai ilmu yin yang dan wusing, disebutnya para praktisi tersebut itu domain of analysis. Domain of analysis itu orang-orang yang menganalisis dan mengobati pada tempatnya. Makanya sekarang banyak konsep domain of analysis ini dipergunakan oleh para praktisi instan, teman-teman. Orang sakit kepala langsung ditusuk di kepala, orang sakit kaki ditusuk di kaki, tanpa harus membahas yin yang dan wusing. Ini dalihnya. Jadi untuk menjadi media jual, tidak perlu kita mempelajari yin yang dan wusing, padahal ini menjadi pokok. Jadi kalau teman-teman belajar TCM, belajar akupuntur, belajar nusuk, tidak mempelajari yin yang dan wusing, itu rugi. Karena apa? Kita seperti bayi yang disuapin, gitu ya. Jadi kita nanti akan terus tergantung terhadap guru. Kalau saya pribadi, dari 15 angkatan, ya, dari 15 angkatan online, dan nggak tahu kalau offline berapa angkatannya, banyak sekali dari 2017. Itu saya melarang siswa saya itu kalau di Islam itu taklid ya. Jadi harus ke guru gitu ya. Kalau saya itu harus bisa menjelaskan. Makanya saya sering dulu itu untuk memecahkan keyakinan teman-teman, keyakinan terhadap ketergantungan terhadap guru. Saya sering, Sifu, kalau orang yang gondok itu katanya mau ngomong nggak jadi. Saya tanya, kenapa alasannya seperti itu? Ilmiahnya bagaimana? Ilmu konsep TCM-nya bagaimana? Saya sering nanya seperti itu. Nggak tahu, kata guru saya seperti itu. Itu menjadi ilmu turun-temurun. Saya nggak mau ilmunya itu keyakinan menjadi keyakinan turun-temurun tanpa berlandaskan ilmu. Makanya apa? Orang-orang praktisi terapi sering ada oknum orang-orang praktisi barat yang memandang sebelah mata. Karena apa? Tidak rasional, tidak bisa menjelaskan kondisinya, gitu ya. Nah, dalam konsep ilmu yin yang ini adalah ilmu alam semesta. Nah, artinya apa? Dalam ilmu yin yang ini adalah ilmu yang secara global. Jadi kalau kita melihat kondisi sakit itu secara global dulu, gitu ya. Nah, kalau kita pindahkan dalam ilmu kesehatan, yin yang itu adalah dari seujung rambut dan sampai ujung kaki. Apa yang kita lihat itu yin yang, teman-teman. Contohnya seperti ini. Ada klien datang. Apa keluhannya, Bu? Saya sakit kepala. Yang dilihat kepalanya aja atau seluruhnya oleh teman-teman. Dan yang dirasakan hanya kepala saja yang terganggu atau seluruh badan mengikuti gangguan. Kira-kira. Atau kepala saja yang, saya mah sakit kepala, kalau ke badan mah nggak ngaruh. Ada yang kayak gitu? Atau seluruh terganggu sistemnya? Seluruh. Terganggu. Itu yin yang, teman-teman. Yin yang itu keseluruhan. Maka dalam media diagnosa pun yin yang itu keseluruhan, gitu ya. Secara global yang kita lihat itu yin yang. Makanya yin yang dipergunakan untuk menjadi media diagnosa dasar. Yin yang itu. Jadi yin yang itu bukan teknik, tapi yin yang ini landasan diagnosa. Nah, dijabarkan oleh wusing. Wusing itu penjabarannya. Wusing itu penjabaran, kalau liver jaringannya itu dengan tendon. Nah,
pusing menjabarkan. Oh, kondisinya orang ini sakit-sakit badan kondisinya. Oh, ternyata darahnya kurang. Dari darah kurang ini, oh berarti ini orang mudah masuk angin. Karena apa? Darah tidak membasahi otot dan tendon. Akhirnya apa? Didominasi oleh angin. Gitu ya kondisinya. Akhirnya tubuhnya menjadi sakit-sakit. Ada orang yang datang, waduh, Pak, ini badan terasa sakit seluruhnya persendian saya. Bapak profesinya apa? Saya Gojek, Pak. Gitu ya. Nah, pas kita cek, darah nggak kurang, darah bagus. Tapi kondisinya darahnya panas. Darahnya didominasi oleh angin. Oh, Pak, ini kondisinya livernya didominasi oleh angin. Kondisinya. Kalau tadi orang kurang darah disebutnya defisiensi darah, defisiensi itu kurangnya materi dasar, bertambahnya patogen. Kalau yang tadi darahnya bagus atau darahnya normal gitu ya, tapi sakit-sakit badan, ini yang disebut dengan ekses. Ekses itu apa? Patogen banyak di luar masuk ke dalam. Apa angin? Gitu ya. Ini konteks sederhananya. Sama kasusnya liver, tapi berbeda diagnosa. Itu dalam ilmu diagnosa, teman-teman. Maka Wusing ini yang yang menjabarkan secara detail. Ini yang secara diagnosa keseluruhan, Wusing untuk mendetailkannya. Maka teman-teman, saran dari saya ketika nanti akan memperdalam harus mempelajari dua konsep ini, ya. Nah, maka ketika kita sudah mempelajari dua konsep ini, tahap yang selanjutnya untuk para teman-teman apalagi pemula yaitu mempelajari materi dasar. Mempelajari materi dasar ini untuk memfasilitasi kita mengetahui orang defisiensi atau ekses gitu ya. Dari 3 harta karun. Kalau kata orang Cina, darah, energi dan cairan. Ini harta karun yang dijabarkan oleh ilmu-ilmu TCM. Nah, untuk apa? Untuk bisa menjabarkan ini antara patogenesis dengan sistem materi dasar. Defisiensi yang tadi saya jabarkan, orangnya kekurangan materi dasar, bisa darah, bisa energi, bisa cairan. Dan bertambahnya patogen. Jadi orang defisiensi itu pasti kondisinya kurang si materi dasarnya. Tapi apa? Patogen naik. Patogen perlu nggak? Tubuh perlu, teman-teman. Untuk apa? Angin. Angin itu diperlukan oleh liver. Untuk apa? Mengantarkan darah ke jantung. Itu menggunakan angin tekanan. Tapi tidak senang liver ketika angin berlebih. Panas diperlukan untuk apa? Jantung. Untuk apa? Memfasilitasi secara fungsional organ agar bisa bekerja dengan baik kondisinya. Kering perlu nggak? Perlu. Untuk apa? Transportasi dan transformasi. Karena ilustrasinya ketika kita hujan, kita nggak bisa kemana-mana. Malas. Kalau basah itu, ya. Maka kering diperlukan untuk limpa. Untuk apa? Menjalankan pengubahan seluruh esensi tubuh dan mengirimkannya ke seluruh tubuh. Api perlu nggak? Api itu dua konteks. Yang pertama dari makanan, yang kedua dari emosional. Ya. Makanan diperlukan untuk apa? Ketika tubuh dingin, makan yang hangat menjadi hangat. Gitu ya. Ketika tubuh defisit sekali, kondisi dingin, diberikan racun menjadi panas kondisinya. Itu api. Ketika kita sedih, berikan saja emosi marah kan menjadi panas. Itu menjadi keseimbangan dalam psikologis TCM. Gitu ya. Itu yang diperlukan. Lembab diperlukan, perlu. Lembab itu untuk apa? Agar BAB lancar, agar tidak keras. Dingin perlu. Ketika makanan masuk, lalu dicerna oleh lambung, nah itu kan lambung itu kondisinya dingin. Ketika makanan masuk, bertemu dengan yang dingin, disemprot oleh cairan empedu, yang disebut oleh kita asam lambung, itu menjadi stabil. Kalau lambung panas, makanan panas, asam lambung panas, maka nanti akan seperti tercekik. Ini diperlukan patogen ini, tapi nggak senang. Si organ-organ tersebut itu nggak senang ketika berlebih, yang disebut oleh kita ekses, teman-teman. Maka ini yang harus kita pelajari nanti ke depannya ya. Nah, maka nanti
Dari kita sudah mengetahui dari seluruh sistem, barulah kita mendiagnosa, menjabarkan dalam sistem pemeriksaan itu melalui denyut nadi untuk mengetahui kualitas. Mungkin yang pernah belajar itu nanti adalah sistem Chun-Kuan-Che. Chun-Kuan-Che ini nanti teman-teman untuk bisa melakukan tindakan apakah ini harus dikuatkan, apakah harus dilemahkan. Nah, ini penentuannya harus di dalam media diagnosa yang tadi sudah di awal saya jelaskan ya tentang palpasi. Nah, ini kalau yang mau belajar ini posisinya teman-teman. Minimal belajar palpasi itu bisa merasakan detakan dulu. Karena gini, kalau hanya mengecek tubuh kita sendiri itu minimal tahu. Kalau kita belajar mengecek pengen tahu itu minimal 10. Kalau kita pengen bisa itu minimal harus mengecek 100 pasang tangan, dan kita kalau mau ahli minimal kita memegang 1000 pasang tangan ya dalam ilmu palpasi itu. Lalu yang selanjutnya palpasi untuk minimal kita menguasai 2 diagnosa, palpasi dan lidah. Diagnosa palpasi untuk mengetahui kualitas dan diagnosa lidah untuk mengetahui serangan sampai mana kondisinya ya gitu ya. Nanti dari diagnosa lidah, kalau tadi palpasi itu harus mengetahui dari Chun-Kuan-Che-nya, dari organ padatnya. Kalau lidah itu kita harus memperhatikan dari pertama otot, warna, gerakan lidah, selaput dan bentuk gitu ya. Nah, rumus dari diagnosa lidah itu otot lidah untuk mengetahui kondisi tubuh lidah itu untuk mengetahui kondisi penuh dan kosongnya penuh dan kosongnya nutrisi teman-teman. Lalu gerakan itu untuk mengetahui patogenesis, lalu selaput itu untuk mengetahui kondisi perut, terutama organ-organ fu. Organ-organ fu itu ada apa aja? Lambung, kandung empedu, usus besar, usus kecil, kandung kemih. Jadi selaput itu hanya untuk mengetahui organ-organ fu. Terus bentuk lidah itu untuk mengetahui kondisi panas atau tidaknya, kosong atau isinya, darah atau patogenesis. Itu rumus dari diagnosa lidah terlepas dari anatominya. Gitu ya. Lalu yang terakhir adalah tekan sakit. Jadi kalau kita nanti mempelajari pada organ titik Beksu, teman-teman, ini ketika kita tekan seperti ini bisa menjadi media diagnosa para praktisi bekam untuk mengetahui kelemahan pada organ. Jadi kalau ditekan sakit, nah ini menandakan ada kelemahan pada organ tersebut, ya, gitu. Nah, seluruh dalam ilmu coughing, teman-teman, ini dikendalikan oleh liver, ya. Nah, dikendalikan oleh liver. Bagaimana konsep materinya? Karena fungsinya liver ini adalah menyimpan, mengatur, dan melancarkan energi. Yang tadi saya sampaikan dalam konsep menyimpan ini, teman-teman, ketika kondisi darah membasahi otot dan tendon, maka pergerakan persendian akan menjadi lugas, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada orang yang sakit sendi dan sebagainya, itu cek darahnya. Biasanya darah tidak sampai terhadap area tersebut. Terus yang kedua adalah mengatur, menutrisi ya. Dalam mengatur dan menutrisi ini, dalam konsep Sushio yang tadi saya jelaskan, dalam kapiler-kapiler kecil yang nantinya bertugas untuk secara fungsional organ agar organ bekerja dengan baik, teman-teman. Lalu yang terakhir adalah melancarkan qi. Melancarkan qi ini biasanya ketika orang dari darah itu nanti ada 3 orang tadi yang sudah saya singgung tentang nyeri ya seluruh tubuh, terus tumor daging yang tumbuh ya, dan menstruasi. Ini tergantung dari si liver, teman-teman. Jadi kalau ada orang nyeri, makanya yang bertanggung jawab itu adalah darah. Nah, ada orang yang sakit seluruh badan, ini adalah indikasi darah. Kenapa munculnya sakit? Karena kekeringan. Nah, karena apa? Sifat darah itu kering. Energi sifatnya hangat, cairan sifatnya dingin, dan darah itu sifatnya kering, sifat dasarnya. Maka ini bisa memunculkan ketika energi liver tidak lancar, maka bisa muncul nyeri atau darahnya menggumpal dan kondisi menstruasi yang terganggu, ya gitu. Karena
Apa dalam konsep Susio ini adalah konsep kalau di kita itu adalah kapiler-kapiler kecil gitu ya dalam konsep Susio ini. Maka teman-teman dari kondisi kulit ini, nah ini yang akan nanti menjadi konsep fluo. Fluo itu adalah permukaan. Jadi yang mengeluarkan darah itu adalah kapiler-kapiler kecil yang dimana darah-darahnya ada yang mengatakan itu darah kotor, ada yang mengatakan darah bersih. Kalau saya pribadi didominasi darah kotor dan tidak menutup kemungkinan darah bersih pun ada yang terbuang. Tapi konsepnya seperti ini. Fluo itu adalah prajurit permukaan, teman-teman. Kalau dalam peperangan. Nah, prajurit permukaan ini biasanya prajurit-prajurit yang sudah tua, yang sudah mati, gitu ya. Nah, konsep Sun Luo ketika sudah dikeluarkan si yang sudah mati ini atau yang sudah tua ini, yang sudah tidak digunakan lagi, si Sun Luo nanti menginformasikan ke organ terutama liver bahwa permukaan ini sudah dikeluarkan darah-darah yang kurang pasukan-pasukan yang sudah buruknya itu sudah dihilangkan. Maka Sun Luo dalam kitabnya itu dikatakan sebagai untuk memfasilitasi energi dan darah, gitu ya. Maka Sun Luo ini, energi Sun Luo ini yang mengantarkan dari organ ke permukaan darah-darah baru. Makanya orang yang berbekam itu orang-orang yang memiliki kesegaran di kulitnya. Makanya disebut sebagai bisa mengawet mudakan beberapa tahun ke belakang, teman-teman. Gitu ya. Nah, dalam konsep pengekopan, ada orang yang dulu pernah konsultasi, Sifu, gimana ini kalau bekam darahnya nggak berhenti-berhenti. Nah, sebetulnya orang sekalipun orang tersebut mengkonsumsi cairan pengencer darah, sebenarnya tetap akan berhenti, teman-teman. Jadi nggak ada orang yang saya belum pernah menemukan sampai darahnya itu nggak berhenti-berhenti. Cuman gini, orang yang mengkonsumsi pengencer darah, kita harus bijaksana dalam melakukan pengobatannya. Jadi tidak boleh misalkan mentang-mentang kita darahnya banyak gitu ya, dikeluarkan. Karena darah itu teman-teman untuk orang normal itu 3 sampai 5 liter gitu ya. Kalau untuk normal di dalam tubuh kita itu. Kalau bayi itu 2 sampai 3 liter, makanya bayi boleh sebetulnya dilakukan pembekaman. Terus orang yang darah tinggi apakah boleh dibekam? Boleh. Orang darah tinggi itu biasanya 7 sampai 8 liter. Makanya kalau kita ngeluarin hanya 250 ml, satu gelas itu sebetulnya tidak akan menjadi pingsan. Yang menjadi pingsan itu ketika si kondisi kliennya takut ya, takut atau misalkan darah sedang dipakai. Makanya apa? Orang yang ketika melakukan terapi jangan terlalu kenyang atau terlalu lapar. Kalau orang lapar energinya kurang, kalau orang kenyang energinya sedang dipakai. Itu yang menjadi perbedaannya, ya. Nah, nanti kalau misalkan sistem peredaran darah sudah baik, maka nanti kondisi saraf-saraf itu akan memfasilitasi seluruh fungsional organ bisa berjalan dengan baik sesuai dengan teori yang tadi saya jelaskan di awal. Saraf itu tergantung dari kebasahan dan baiknya kualitas darah yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari ketika teman-teman akan mempelajari ilmu TCM itu, terutamanya di bidang bekam, teman-teman, yang pertama harus mengetahui kondisi alat yang sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah cara kerja alat. Yang kedua adalah memahami konsep yin dan yang serta wusing, teman-teman. Yang ketiga tentang materi dasar. Yang keempat adalah fenomena organ internal liver. Lalu yang selanjutnya adalah diagnosa minimal 2, menguasai lidah dan palpasi. Lalu yang selanjutnya adalah tindakan. Nah, kalau teman-teman minimal menguasai yang 5 ini, tindakan ini akan tepat, teman-teman. Walaupun misalkan kondisinya kita berhadapan dengan kasus apapun, insya Allah kita bisa menanganinya ketika kita menguasai minimal dari 5 poin ini, gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan 1-2 pertanyaan bolehlah sampai
Saya batasi sampai 6:30. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Terima kasih. Tadi sampaikan kalau untuk racun yang kita ambil dari binatang itu fungsinya adalah memanaskan, memberi panas tubuh ya. Sementara untuk posisi lintah itu kan dia kan sifatnya dingin, berarti kan untuk memanaskan juga ya lintah. Karena sebentar saya potong dulu sebelum jauh. Ada yang memanaskan, ada yang mendinginkan, Pak. Tadi yang memanaskan apa, teman-teman? Yang ya racun. Lintah itu mendinginkan. Ular. Ya. Lintah itu tidak memanaskan, Bapak. Lintah itu mendinginkan. Sangat tebah ya, sangat. Jadi kan ada dua dari binatang. Satu yang racun itu untuk memanaskan, sementara untuk lintah kan mendinginkan gitu. Iya. Pertanyaannya? Pertanyaannya untuk mengetahui itu berarti kita harus melakukan diagnosa ya ketika pasien ini kondisi dingin atau panas. Itu cukup menggunakan lidah dan palpasi aja. Betul. Jadi kalau kita ingin mengetahui kondisi, jadi gini, dalam palpasi, kalau tadi kan lidah itu untuk mengetahui serangan, Pak. Jadi lidah itu untuk mengetahui misalkan, oh ini serangannya, misalkan contoh, oh kondisi ini orang kekurangan darah di liver, misalkan. Atau misalkan, oh ini darah dari liver sampai jantungnya memang defisit, kurang sekali. Kalau kita kenal kan misalkan diagnosa lidah itu, oh kalau lidah pucat itu kurang darah. Ketika kita mempelajari diagnosa lidah lebih dalam lagi, darah itu bisa diketahui kurangnya di mana, di liver, di jantung, di perut. Nah, itu bisa diketahui. Tapi kalau palpasi untuk mengetahui kualitas, dari kualitas misalkan orang ini, misalkan oh ini orang organnya dingin, misalkan contoh ya, ini orang dingin sekali atau banyak cairan di dalam tubuh. Ya udah kita sengat kalajengking, misalkan contoh. Nah, ini ditentukan dari mana? Dari si palpasi itu. Palpasi ini bisa mengetahui kondisi dingin dan kondisi defisit. Gitu. Ya. Jadi nanti kalau misalkan kita menguasai diagnosanya, itu biasanya teman-teman lebih bijak dalam penggunaan. Gitu, Pak. Untuk diagnosa wajah pendukung aja ya. Diagnosa wajah itu bukan yang lain yang tadi saya sebutkan itu pendukung, teman-teman. Sebetulnya pokok dari ilmu TCM itu dua, lidah dan palpasi. Lidah untuk mengetahui serangan, palpasi untuk mengetahui kualitas. Gitu. Assalamualaikum, Sipu. Salam. Pak Aris, beres? Satu lagi. Untuk lidah Benar, itu, Pak Fauji. Bentuk lidah itu apakah tiap orang bisa berubah-ubah? Jadi saat ini misalnya saya lidahnya runcing, suatu saat tupul, suatu saat tipis, Ya berubah, Pak. Lidah itu manifestasi lama, Pak. Tapi lidah itu tidak bisa berubah instan. Misalkan gini, lidah dalam konsep penyakit, teman-teman, ya, di-mute dulu, Pak Aris. Keresek-keresek ke telinga saya. Nah, jadi dalam konsep diagnosa lidah itu bisa berubah itu dalam kurun waktu minimal 3 hari. Jadi kalau kita melakukan misalkan contoh, lidah kita itu kondisinya misalkan runcing yang tadi kata Bapak. Runcing itu misalkan panas contoh. Kita sudah didinginkan. Nah, perubahan nanti lidah itu ditunggu 3 hari biasanya perubahannya minimal. Jadi nggak bisa instan langsung perubahan lidah itu. Karena apa? Lidah itu manifestasi lama biasanya. Makanya dalam sistem TCM disebut dengan penyakit organ, penyakit meridian. Penyakit meridian, penyakit baru. Penyakit meridian sifatnya itu lebih tajam. Misalkan kalau sakitnya lebih tajam dan sebagainya. Kalau misalkan sakit organ, itu biasanya manifestasi lama. Misalkan apa, retakan. Udah ada retakan-retakan itu manifestasinya sudah terpupuk lama. Nah, itu nggak bisa instan. Harus memerlukan waktu. Minimal 3 hari dan pengobatan itu
minimal 8:1. Jadi 8:1 itu 8 kali pertemuan, 1 evaluasi. Itu pasti ada perubahan. Gitu ya. Itu berubah-berubah. Kalau lidah itu. Ya. Jelas, Paris? Iya, terima kasih. Siap, sama-sama. Bapak Uji, gimana? Cepat. Ini dibatasi pertanyaannya. Yang Ya, mau sebentar. Tadi gemut. Ya, pasien saya dikonsumsi obat gula, Sipu. Terus obat gula. Siap. dibekam, itu nggak keluar darah, Sipu. Nggak keluar darah. Nah, itu gimana, Sipu? Itu karena obat gulanya atau gimana, Obat gula. Obat gula. Diabetes. Oh, diabetes. Jadi diabetes itu adalah kondisi kebakaran, teman-teman. Kebakaran dalam ruangan. Jadi dalam TCM itu penenjabarannya tuh diibaratkan seperti kita dipanggang di dalam satu ruangan yang tanpa ada celah, ya teman-teman. Nah, kira-kira saya tanya dulu ke Bapak Uji, kalau misalkan sesuatu yang kental, kan gula itu sifatnya hitam ya, menghitam, darah hitam. Kalau dalam TCM itu, ini dibakar. Kira-kira jadi apa? Sesuatu yang kental dibakar di dalam satu bejana. Kosong kok. Hitam. Hitam. Menjadi lebih kental. Seperti apa? Seperti aspal, teman-teman. Nah, maka tugasnya apa? Selain kita, jadi makanya apa? Tadi yang saya katakan. Tugas seorang praktisi TCM itu bukan berarti harus selalu mengeluarkan darah. Tapi gimana caranya? Mengkualitaskannya dulu kondisinya. Nah, kalau misalkan kondisinya kan darahnya itu udah kental nih di dalam. Tugas Bapak mengeluarkan yang kental ini atau mengeluarkan panasnya dulu? Kira-kira. Keluarin panas. Keluarkan panasnya dulu. Karena orang diabetes itu dalamnya panas. Makanya apa? Lapar terus, BAB terus, tapi lemes kondisinya. Ingat konsep yang kemarin, Pak. Ketika kondisi tubuh, ketika kondisi energi dikonsumsi oleh panas, maka sifatnya itu akan lemah, akan lemas, gitu ya, tidak ada energi, gitu. Terjawab tidak? Secara singkat, ya. Perbaiki pankreas dulu, Sipu, dengan abdomen. Jangan dulu membahas organ, Bapak. Kita bahas dulu patogen. Kita yang harus dikeluarkannya darah atau patogen? Patogen. Patogen. Maka perbaiki dulu patogen. Organ nanti ngikut, Pak. Ketika patogen ini dikeluarkan dulu, nanti organ ngikut kondisinya, gitu ya. Organ itu. Karena apa? Sekarang patogen tinggi, materi dasar kental. Terus kita mengobati misalkan langsung ke organ. Kira-kira Bapak kalau misalkan rumah mau menyelamatkan harta emas Bapak di dalam rumah yang kebakaran, Bapak matiin apinya dulu atau Bapak masuk ke ruangannya untuk mengambil emasnya? Ya, apinya dulu, matiin apinya dulu. Matiin dulu apinya, Pak. Ya, ilustrasinya simpel lah, seperti itu. Gitu. Insya Allah kalau Papa Uji nanti minat, kita belajar lebih dalam lah. Ya, nanti di bulan Syawal ya. Ya, Sipu, satu lagi saya kemarin nerapi pasien saya lembab dingin kondisinya. Itu saya terapi dengan bekam api gitu. Itu berapa lama? Tapi ya nggak merasakan apa-apa ya, cuman hangat-hangat gitu aja kata dia. Ya berarti dinginnya tinggi, Pak. Bisa ditambah dengan moksa ya. TDP. Enggak, itu saya bekamnya agak lama nggak sih, Bu? Saya jadi si kapasnya habis, saya masukin lagi, saya bakar lagi sampai 3 kali gitu. Itu boleh kan, Pak? Sampai kapasnya habis. Mati itu saya ambil, saya bakar lagi. Saya ngerti konteks pertanyaannya. Jadi gini, dalam bekam itu, teman-teman, semakin lama pori-pori itu semakin terbuka. Kalau orang dingin, jangan terlalu banyak membuka pori kondisinya. Makanya nanti dalam pelajaran yin yang ada yang disebut dengan konsep tonifikasi. Dalam konsep tonifikasi itu gini konsepnya. Singkat, lembut, ya. Singkat, lembut, cepat. Ini konsepnya. Konsep untuk menguatkan. Kalau Bapak misalkan bertemu dengan orang yang kondisi dingin,
itu dalam pengekopan itu nggak boleh lama. Konsepnya harus ngikut ini. Singkat, lembut, cepat. Untuk pelemahan, kebalikannya. Kuat, bertenaga, lama. Makanya kemarin hanya hangat-hangat atau kondisinya semakin dingin itu mungkin bisa jadi Bapak salah menggunakan konsep. Gitu. Konsep pengobatan. Begitu, Bapak Uji? Terjawab tidak? Siap, terima kasih. Sama-sama ya. Ada lagi? Sifu Satu nanya pertanyaan dong. lagi? Yuk. Sifu, batasannya apa namanya kuat atau ininya tuh gimana ya Sifu? Kan lembut, tadi kan kalau untuk tonifikasi lembut, ringan, ya cepat gitu ya. Nah itu batasannya seperti apa ya? Kita menentukan misalnya ini orang kita harus tonifikasi dengan seberapa ininya gitu. Ukurannya gitu, ukurannya seberapa lembut, lama dan ininya gitu gimana? Dari diagnosa yang pertama, jawabannya dari palpasi terutamanya mengetahui panas dinginnya. Tapi kalau misalkan Sifu gimana nih? Saya kan di sini rata-rata ada yang belum belajar TCM, ada yang belum belajar tentang palpasi misalkan ya. Terus apa yang harus kita lakukan misalkan. Nah, patokannya teman-teman itu adalah tekan dan raba dalam ilmu TCM itu. Jadi kalau misalkan nanti kita sentuh teman-teman sama-sama ya, Bu Ulfa. Kita sentuh mana yang panas. Misalkan gini kita udah pijat nih, orangnya udah luncur dan sebagainya. Kita pegang mana yang panas ya, diraba. Nah, itu salah satunya ya, itu salah satunya. Terus yang keduanya adalah tekan. Kalau sekarang kan banyak aplikasi, salah satunya Zain milik guru saya ya, Zain Akupoint. Itu kan ada titik-titik beksu akupuntur teman-teman. Misalkan suhunya jantung berapa, suhunya perikardium berapa. Nah, titik itu ditekan. Kalau sakit, teman-teman, sakit ketika ditekan itu mengalami kondisi kelemahan pada organ tersebut ya. Jadi misalkan kondisinya lebih cenderung ekses, biasanya panas ya. Jadi kita bisa ngambil titik tersebut. Oh, kalau misalkan tekan di sini titik jantung, ini sakit sekali. Oh, berarti ini ada permasalahan di jantung. Itu untuk orang-orang awam. Tapi kalau nanti teman-teman mau belajar palpasi, itu mungkin cukup palpasi aja. Dia palpasi, oh ini jantungnya panas. Ya udah keluarin darahnya cuma di jantung aja gitu ya. Oh ya Bu Yuli, nanti ada kegiatan di Jakarta, kegiatan offline di mungkin kegiatan offline nanti mempelajari akupuntur, bekam, perbaikan tulang, lintah dan lebah kalau nggak salah. 5 metode dengan diagnosa palpasi dan lidah. Kalau mau ikut ya, insya Allah hari Minggu acaranya. Jakarta Timur. Yang Bulan penting apa sih, tuh Sifu? yang penting sih nggak hari kerja aja sih, Bu. Ya, Soalnya hari kalau Minggu hari insya kerja Allah. susah saya. Tapi dibatasi, jangan dadakan. Iya, Pesertanya siap. cuma 5. Pesertanya cuma Ya, 5. siap. Kalau Dibatasi. pokoknya intinya selain hari kerja, insya Allah saya ini gitu, mau gitu. Boleh, boleh. Gitu. Ya, siap, Bu. Offline hanya 5 orang ya nanti di Ya, Jakarta itu nerimanya. terima kasih, Sifu. Tanya lagi sih, Bu. Tanya Silakan. lagi. Iya. Yang saya Bu, kalau ada metode bekam yang kemarin-kemarin ngetren itu kan dia nggak mengenal sindrom, Bu. Yang mungkin nggak, kemarin ngetren ada bekam yang tidak mengenal sindrom. Ya. Jadi bekam itu dilakukan di satu titik beberapa kali itu, dan itu nggak melihat sindrom, dia panas apa dia nggak itu, nggak peduli lah istilahnya. Ya, itu menurut Ibu bagaimana? Ya itu mah malpraktek sebenarnya. Kalau menurut saya orang nakes praktisi barat, saya praktisi barat dan timur, ya kalau nggak kenal sindrom ya malpraktek sebetulnya. Jadi hanya ilmu yakin biasanya. Tapi kalau saya pribadi insya Allah mudah-mudahan tidak menjadikan hati saya keras. Menurut saya
ada orang yang juga berdasarkan empiris, Pak. Jadi berdasarkan pengalaman. Cuman pengalaman juga nggak cukup menurut saya. Jadi harus, kalau ilmu kesehatan itu bukan hanya ilmu hakul yakin, tapi memang harus ditunjang dengan ilmu-ilmu yang Penjelasan ilmiah ya. iya, dasar ilmiahnya gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau saya pribadi jarang berkomentar ketika orang ada yang menggunakan misalkan sistem energi, Pak. Ada ya, ini di lingkungan saya ketika mau bekam itu begini punggungnya. Oh ini katanya di sini ada permasalahan. Karena apa? Ada panas katanya seperti itu. Ya, ada yang seperti itu. Cuman kalau saya pribadi terlahir dari orang kesehatannya Barat dan Timur, jadi kadang-kadang saya suka memang jarang berkomentar, cuman tidak menyalahkan juga, entah bagaimana landasan ilmunya. Mungkin ilmu saya yang belum nyampe, cuman kalau saya pribadi tidak menggunakan seperti itu. Harus berlandaskan keilmuan yang memang ada landasannya. Gitu, Pak Aris ya. Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi? Sifu, saya mau bertanya Sifu, mohon maaf. Silakan. Silakan Bapak. Ada 2 pertanyaan. Yang Suaranya pertama putus-putus, Pak. itu Suaranya putus-putus. ya, Pak Neki, suaranya putus-putus. ya ada pas klien yang dia ini banyak dahaknya. Sampai sering sekali mengeluarkan dahak, dikeluarkan seperti itu. Nah, klien ini dia mengalami pecah pembuluh darah akibat stroke, tensinya tinggi. Berarti yang keluar dahak itu bermasalah livernya itu, Sifu. Dengan penjelasan yang saya tangkap tadi. Lalu bagaimana cara mengobati dahak tersebut untuk kita luntur? Oke. Dahak ini, teman-teman, orang terjadi ada stroke, ada lumpuh, ya. Kalau lumpuh itu hilang tenaga. Kalau stroke kondisinya mengalami kekakuan, ya. Kita harus bisa membedakan dulu antara stroke dan lumpuh. Stroke ini dari akibat angin eksternal dan internal, teman. Lumpuh dari kekurangan materi dasar kondisinya, ya. Nah, kalau orang stroke, teman-teman, ini adalah nanti dari stroke itu dibagi menjadi 4. Ada yang dari dari orang kondisi defisit, ya. Defisit itu kekurangan materi dasar, defisiensi itu biasanya kondisinya dari kondisi tubuh yang lemah. Yang kedua, stroke yang kedua itu dari kondisi patogenesis eksternal, ya, yang sering kita sebut dengan tertiary ischemic attacks. Nah, terus ada yang dari penyakit bawaan, misalkan diabetes, kolesterol, asam urat dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah dari kondisi pecah pembuluh darah. Ini sama kalau misalkan yang dari defisit, teman-teman, ini biasanya orang kekurangan darah, contohnya didominasi oleh angin biasanya. Nah, itu biasanya bisa sembuh total stroke-nya. Nah, terus yang kedua adalah dari kondisi orang yang terserang oleh patogen. Misalkan kita bermotor terus tanpa menggunakan jaket sehingga angin bertumpuk, ya. Nah, itu bisa merobek saluran arteri, ya. Jadi kedua ini dirobek. Nah, ini orang yang dirobek ini, orang stroke bisa sembuh total, insya Allah. Tapi
disebut sembuh total itu sembuh-sembuhnya orang stroke itu pasti sarafnya itu ada yang rusak, teman-teman ya. Tidak bisa sempurna. Nah, yang dua ini, yang pecah pembuluh darah dan yang diakibatkan oleh penyakit bawaan. Nah, biasanya ini adalah dari sumbatan dahaknya itu dari kondisi penyakit yang bawaan seperti kolesterol, asam urat, terus gula darah ya. Nah, ini bisa mengakibatkan. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, karena orangnya misalkan orang stroke itu pasti banyak dahak ya. Bukan dari liver. Jadi liver itu adalah pelancar. Jadi liver itu yang melancarkan. Yang bertugas, kenapa ada ketidaklancaran? Yang misalkan yang menahan kelancaran itu tempat tinggal atau transportasi, media transportasi. Kira-kira. Kalau kita ngangkut air misalkan. Ini yang disalahkan tempat airnya atau media pengirimnya? Medianya sih. Media pengirim air. Ya. Sedangkan media yang mengirimkan itu organ apa? Limpa. Jadi ketika kita bertemu dengan orang berdahak, teman-teman, berarti yang bermasalahnya di liver atau di limpanya? Limpanya. Kondisi limpanya yang harus diperbaiki. Karena liver ini hanya melancarkan tugasnya. Gitu ya. Tugasnya hanya melancarkan. Jadi apa? Ketika kita sudah bertemu, ini untuk seluruh kasus yang berdahak, teman-teman. Ketika dahaknya banyak, berarti apa? Limpa yang harus kita perbaiki. Ya, limpanya perbaiki. Kalau liver untuk apa? Melancarkan. Nah, jadi kalau kita bertemu dengan orang stroke, kaku-kaku seluruh tubuh, terus banyak dahak, berarti dua yang harus diperbaiki, liver dan limpa. Tapi kalau kita belajar lebih dalam lagi, kita hanya mengobati limpanya saja. Itu Pak siapa tadi? Ini baru kenal ya, saya baru tahu. Ya, ini saya naik ke atas, Sifu. Oh iya, salam kenal Bapak ya. Dari Nur Hasanah yang kuliah di Nalanda itu. Oke. Di Malang pernah ketemu saya belum? Belum. Lagi di Madinah saya. Oh, di Magelang enggak juga. Di Magelang pernah? Di Madinah. Oke. Insya Allah nanti di Madinah. Putus-putus. Oh iya. Insya Allah nanti ada kegiatan di Jogja dan Magelang juga ya. Kalau ada yang mau. Mungkin lihat jadwal kosong dulu ya. Insya Allah nanti diinfokan ya 2 bulan sebelum kalau biasanya. Itu yang tadi saya japri, Sifu. Apa? Itu yang saya japri tadi. Oh, Masya Allah, alhamdulillah ya. Kita belajar bersama ya. Saya juga masih belajar teman-teman. Insya Allah. Rekaman nanti ada di YouTube saya. Silakan, Bu Indah. Oh, Masya Allah. Sifu, kalau orang hepatitis terus matanya udah kuning gitu, berarti itu organ yang rusaknya livernya udah parah ya Sifu? Apa gimana ya Sifu? Mohon penjelasan Sifu. Oke. Hepatitis, sebentar Baik Kak. Hepatitis itu kalau di kita itu adalah luapan cairan empedu ya. Kalau di ilmu TCM itu. Sebentar, Baik Kak. Di-mute dulu. Jadi luapan cairan empedu dalam kondisi panas. Jadi itu adalah konteks muara akhir ketika kondisi empedu panas kondisinya. Empedu panas tidak tersalurkan biasanya. Makanya kebanyakan orang hepatitis itu orang-orang yang malas makan biasanya kondisinya. Karena apa? Tidak ada penyaluran dari cairan empedu tersebut. Sedangkan dalam ilmu TCM, organ flu ini haruslah terbuang, harus terpakai setiap harinya. Nah, orang hepatitis, teman-teman, sering diidentikan dengan kondisi yang menular. Kenapa menular? Karena ada proses pencemaran darah oleh cairan empedu, teman-teman. Jadi kondisi liver panas, empedu panas. Akhirnya apa? Empedunya itu
yang tadinya sudah dikirim, kan liver yang membentuk cairan empedu itu kan, proses pembentukan cairan empedu itu kan gini, kolesterol dibentuk oleh liver menjadi garam, lalu cairan empedu dirubah, cairan empedu, kolesterol dirubah menjadi pH netral, lalu dari bilirubin, dari hemoglobin menjadi bilirubin, lalu ditambah dengan zat tembaga, disatukan menjadilah cairan empedu. Kan dikirim oleh liver ke empedu. Nah, empedu ini tidak tersalur kondisinya. Kondisinya panas. Nah, dari panas ini yang harusnya disalurkan ke usus besar, ke kandung kemih, ke ke lambung. Ini tidak tersalur secara normal. Nah, meluap si cairan empedu ini masuk ke liver lagi. Sedangkan liver adalah gudangnya darah. Nah, akhirnya disebut tercemar. Makanya termanifestasinya ke kuku, ke wajah kuning, dan sebagainya. Ya. Nah, orang hepatitis, makanya orang-orang medis sering mengidentikan dengan sistem penularan ya. Karena apa? Ada proses pencemaran di dalamnya. Begitu, Ibu. Kalau secara penjelasannya. Jelas nggak, Bu Indah? Kurang? Masya Allah, jelas banget sih, Bu. Terima kasih. Jazakillah khair. Sehat-sehat sih, Bu. Amin. Kalau lidah kan 3 hari, kalau palpasi nadi itu hitungannya 2 menit, Bu Amira. Bu Amira kan kelas saya ya, jarang masuk nih di kelas diagnosa. Kemana aja? Ya. Cek nadi dulu hari ini, udah jatuh nyari rumus untuk titik dipelajari. Jangan ya. Kalau palpasi, makanya simak lagi rekamannya. Palpasi itu, teman-teman, jangankan hitungan waktu, teman-teman ya. Ketika kita ditekan ya, ketika kita nekannya lebih dari 2 menit, itu rubah nadi itu. Kita nggak bisa ngediagnosa. Kalau lidah, teman-teman, lidah itu tekniknya gini. Kalau teman-teman yang sudah bisa diagnosa lidah, itu jangan lama-lama. Jadi kalau misalkan suruh melet, itu jangan lebih diagnosa itu jangan lebih dari 2 menit. Mau lidah, mau palpasi dalam prosesnya. Karena kalau misalkan kita melet gini lebih dari 2 menit, itu akan rubah, nggak bisa ke diagnosa. Tapi teman-teman, itu kalau diagnosa ya. Tapi kalau misalkan kualitasnya tetap jaraknya 3 hari, teman-teman. Cuman akan tetap berubah. Kan ibu makan, ya, ibu minum, itu kan berubah. Kan lidah untuk mengetahui sampai mana, terus palpasi untuk mengetahui kualitas. Kecuali, nggak bisa pokoknya mah. Jadi kalau misalkan kita diagnosa pada saat itu, kita harus rumus pada hari itu juga, gitu ya, Mbak Mira ya. Dipelajari lagi palpasinya, masuk kelas. Kelas saya kan benar kan? Iya betul sih, Bu. Terima kasih sih, Bu. Ya, jadi jangan dinantikan ya, karena kita mengetahui informasinya pada saat itu ya. Kalau PDF kegiatan seperti ini biasanya nggak dibagi oleh admin biasanya. Tapi kalau rekaman, insya Allah ini kan Zoom umum ya, biasanya nggak di privat biasanya. Oh, lagi di Madinah. Saya titip doa ya, biar saya ke sana lagi ya, bisa umroh lagi. Siap, teman-teman. Amin ya. Alhamdulillah, teman-teman. Walaupun Zoom-nya lari-lari ya, semoga ada ilmu yang didapatkan. Tapi gini, harus menjadi keyakinan teman-teman. Kalau di pagi ini ada yang bertambah ilmunya, itu bukan dari kepintaran teman-teman, bukan kepintaran saya ya, tapi itu hanya rahmat Allah saja sebetulnya ya. Jadi kalau dalam belajar jangan mengandalkan otak kita yang kecil. Terus yang kedua, ketika kita belajar terima saja dulu. Kadang-kadang orang nggak mau nerima, langsung disatukan dengan ilmu yang sudah kita pelajari ya. Kalau saya pribadi, teman-teman kosongkan dulu, terima dulu, kunyah dulu, jangan langsung ditelan. Ilmu dari saya jangan langsung ditelan, tapi kunyah dulu. Oh,
benar nggak gitu ya kondisinya. Seperti itu ya. Terus ilmiahnya bagaimana? Tapi intinya gini, saya minta pada teman-teman amanat jangan pernah tergantung terhadap guru, teman-teman. Jadi jangan misalkan kalau guru ngomong seperti ini dalam kesehatan, kita nggak ngerti gitu ya, tapi kita terus ngikutin ya. Bisa jadi dalam ilmu kesehatan ini bisa menjadi permasalahan nanti ke depannya ya. Makanya apa? Penyelamatan orang-orang terapis bekam terutamanya yang banyak di Indonesia ini banyak menggunakan ilmu hakul yakin. Jadi hajar saja. Orang lemas di bekam tanpa berlandasan dengan ilmu diagnosa, teman-teman. Jadi teman-teman yang diharapkan belajarlah ilmu diagnosa. Belajarnya di mana saja. Tapi kalau misalkan ini ada yang ngechat kegiatan saya kapan saja, saya kegiatan ada di Jakarta akhir bulan April kalau nggak salah. Tanggalnya masih lihat jadwal saya dulu. Terus kalau kegiatan online ada kegiatan tahunan yang tadi saya tampilkan. Kalau ada yang mau ikut boleh nanti hanya untuk 30 orang saja sebetulnya ya. Dibatasi karena apa? Agar efisien dalam menjelaskan. Karena kalau Zoom lebih dari 30 orang itu suka agak sinyal ya, agak kurang bagus teman-teman. Jadi dibatasi. Tapi kalau untuk yang mau irit biaya dalam ikut kegiatannya itu nanti hanya untuk 15 orang yang disubsidi. Jadi dari 30 orang nanti akan disubsidi 15 orang dengan biaya yang ekonomis. Pertemuannya berapa kali? Pertemuannya itu kalau nggak salah 10 kali. Itu mempelajari palpasi, lidah, materi dasar dan sebagainya. Pokoknya teknik komplit lah insya Allah ya teman-teman. Sampai teknik penanganan kasus-kasus yang memang berhubungan dengan darah gitu ya. Mungkin itu sedikit pengumumannya 2 program yang kalau ini minta dijabarkan di sini. Tadinya saya nggak akan promosi ya teman-teman. Cukup nanti aja gitu ya. Kegiatan offline ada di Jakarta teman-teman hanya untuk 5 orang dan online itu 30 orang dan 15 orang mungkin biayanya akan akan disubsidi gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf segala kekurangan saya, terutama murid-murid tercinta saya. Mohon maaf sering marahin, sering ngomel dan sebagainya. Itu bentuk sayang saya agar teman-teman tetap terarah ya dalam ilmu kesehatannya. Semoga ilmu yang dipelajari bermanfaat bagi teman-teman. Mau Lebaran, saya ingin membersihkan hati. Semoga teman-teman memaafkan segala kesalahan saya yang sering mengomeli kalian ya. Gitu. Dimaafkan tidak? Ya. Saling memaafkan ya, insya Allah ya. Juga minta maaf Sifu. Juga minta maaf sama teman-teman ya. Online. Amin. Ya Maya, tapi bermanfaat banget. Semoga nanti kita ketemu di bulan Syawal itu bersih teman-teman ya, dengan omelan baru. Nanti diomelin lagi. Omelannya jadi obat Sifu. Amin ya. Itu saja teman-teman untuk pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan saya. Akhirul kalam, salam sehat, sehatkan umat, tiga akidah, hidup sehat, hidup berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Amin, amin. Nanti di YouTube saya ya untuk rekaman ya. Selamat aktivitas teman-teman semuanya. Saya En.